Yang terhormat dosen penguji UKIP, saya merupakan mahasiswa dari LPTK IKIP Siliwangi. Perkenalkan, nama saya Makmurah Rahmawati dari SD Asyifa 2, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, Senin 18 Oktober 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja atau UKIN. Pada kelas 6, tema 3 tokoh dan penemu, subtema 1 penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 3, dan fokus pembelajaran IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya teman-teman, hari ini yang tidak masuk siapa saja? Adit. Adit, ya Adit sakit ya. Bagaimana kesiapan pembelajaran daring kali ini? Mudah-mudahan sinyalnya bagus ya, mendukung kita semua ya. Oke, jangan lupa walaupun masih dalam masa pandemi, kalian harus tetap melakukan kebiasaan hidup bersih dengan selalu mencuci tangan setelah kalian melakukan aktivitasnya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, hari ini kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Hari ini akan dipimpin oleh Sinar. Kepada Sinar, Ibu persilahkan. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhikni bis-sholihin. Amin. Ya, terima kasih ya Sinar sudah memimpin doa hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, anak-anak, untuk menambah semangat belajar hari ini, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Bangun Pemudi Pemuda. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Mudah-mudahan hari ini nambah semangat ya anak-anak ya. Oke, materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai tema 2 ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran tema 3, mengulang materi yang kemarin, yaitu penemu listrik. Masih ada yang ingat siapa itu penemu listrik? Michael Faraday. Iya, betul sekali Asya, Michael Faraday. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya ya anak-anak. Selain itu juga hari ini kita akan belajar PPKN mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, masih ada yang ingat apa yang maksud dengan kewajiban? Yang harus kita laksanakan. Iya, betul sekali Pandu. Apa-apa yang harus kita laksanakan. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di sini kalian akan mempelajari apa itu manfaat listrik, menemukan manfaat listrik sampai menyimpulkan manfaat listrik. Ya, kemudian di sini juga kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab dalam menggunakan listrik ya di kehidupan kalian sehari-hari. Jadi pembelajaran ini sangat bermanfaat buat kita ya. Apalagi nanti kita setiap hari pada saat daring ya, menggunakan alat-alat yang menggunakan listrik ya. Seperti itu. Jadi kita di kehidupan sehari-hari juga sudah melakukan
Apa-apa yang menggunakan listrik seperti itu. Oke, anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, siap. Kita langsung masuk ke materi ya. Hari ini Ibu akan share gambar. Nanti kalian coba lihat, amati gambar apa yang akan Ibu share. Kita akan melanjutkan tema 3, tokoh dan penemuan. Nah, sekarang kalian amati gambar yang Ibu sajikan ya. Oke, dari pengamatan gambar yang Ibu tampilkan pada layar Zoom-nya. Nah, benda apa saja di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Ada lampu kamar, kipas Oke, angin, boleh Asya, dan ada lampu lampu belajar. kamar. Pas. Oke. Dan lampu belajar. Kipas Belajar. angin dan radio. Ya, dari gambar tersebut apa manfaat listrik untuk Edo? Kipas angin untuk mendinginkan ruangan, lampu ruangan Oke, untuk betul. menerangi ruangan, dan lampu belajar untuk menerangi saat belajar, radio untuk mendengarkan apa yang disiarkan di dalam radio. Oke, bagus. Terima kasih, Nesya. Selanjutnya, kira-kira boleh. Gena, sekarang amati sekitarmu. Apakah di rumahmu, coba lihat kanan kiri, ada benda yang menggunakan listrik? Ada, Ibu. Oke, ada. Sebagai sumber penerangan. Oke, lampu sama Genaep sebagai sumber penerangan. Ada di rumah Pandu ada apa? TV. TV, oke betul. TV juga menggunakan energi listrik, betul. Ada lagi? Laptop, Ibu. Oke, laptop yang sedang kita gunakan ya, itu juga menggunakan energi listrik. Nah, kira-kira manfaat listriknya sama dengan teman kalian? Sama, Ibu. Sama, Ibu. Oke, sekarang Ibu punya sesuatu. Sebentar. Misalnya lampu sebagai penerangan. Ya, betul sekali lampu. Mic. Mikrofon, mic. Ada yang tahu Ibu memegang benda kali mikrofon ya, mic. Ini gunanya untuk apa? Ngomong. Buat ngomong ya, buat berbicara. Ya, betul sekali. Apakah ini menggunakan listrik? Menggunakan listrik, Dia Ibu. menggunakan listrik. Oke, betul. Nah, Ibu menggunakan ini. Sama dengan Ibu, ini menggunakan apa? Headphone. Oh iya. Apakah ini menggunakan listrik? Iya. Dia menggunakan betul listrik. sekali. Kalau misalnya Ibu menggunakan earphone dan kalian juga di rumah menggunakan earphone, berarti manfaat listrik di rumah kalian dengan di sekolah sama ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kalian bisa menonton TV, menyalakan lampu, dan menyalakan laptop ya yang sudah tadi kalian sebutkan. Nah, hal-hal itu kalian berhak lakukan ya. Nah, apabila terjadi pemadaman listrik, nah apa yang kalian rasakan pada saat pemadaman listrik? Ayo, Aktivitas yang kita lakukan menjadi Aktivitasnya menjadi terhambat. Ya, betul. Aktivitasnya menjadi terhambat. Mungkin kalau pada malam hari suasana di rumah Misalnya ketika kita mau mengerjakan tugas, lampunya mati jadi nggak kelihatan gitu tugasnya. Oke, betul. Ya, jadi tidak terlihat benda-benda yang ada di sekitar juga tidak terlihat ya karena gelap. Betul sekali ya. Jadi kalian memang berhak mendapatkan listrik baik itu mungkin di malam hari ya khususnya ya. Kalau di siang hari kalian bisa dibantu dengan adanya cahaya matahari. Nah, hal-hal itu bisa kita lakukan selama persediaan listrik masih ada. Jadi walaupun kalian berhak mendapatkan listrik, tetapi kalian juga harus menghematnya ya. Kalian harus menggunakannya dengan cara bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan. Coba kalian amati. Nah, dari gambar tersebut, kalian bisa lihat kira-kira nih,
Di rumah itu terdapat beberapa ruangan dan di ruangan itu hampir semuanya menggunakan listrik. Ya, anak-anak ya. Coba kalian amati, itu hampir semua menggunakan listrik. Betul tidak? Ibu yang itu yang apa? Yang TV-nya nyala itu. Oh, di ruang itu ya, mungkin di ruang keluarga ya. Oke, Iya, betul. yang TV-nya menyala, terus iya, terus kipasnya, radionya, lampunya lampunya menyala. Apakah ada orang di sana? nggak ada. Bu. Oh, tidak ada orang. Ditinggalkan. Oke, betul sekali. Tidak ada orang. Kemudian semuanya menyala. Itu di ruang keluarga ya. Banyak listrik yang terpakai. Banyak listrik yang Terpakai. terpakai. Oke. Banyak apa namanya teh alat yang menggunakan listrik yang tidak dipakai. Yang tidak dipakai. Contohnya, kalau tadi kata Nindi terpakai, kalau yang Musdan tadi tidak terpakai. Contohnya apa yang tidak terpakai? Itu yang TV, terus radio, kipas angin, itu kan nggak ada orang jadi boros. Oh iya, betul sekali. Padahal suasana di gambar itu sedang terjadi apa kira-kira? Malam hari, siang hari? Siang hari, Ibu. Iya, betul siang hari. Sehingga apakah perlu menggunakan lampu di siang hari? Tidak perlu, Ibu. Tidak perlu, Ibu. Tidak perlu. Oke, Ibu stop share dulu ya anak-anak ya. Oke, tadi kalian sudah menyimpulkan dari gambar yang disajikan oleh Ibu. Kemudian kita akan nanti berdiskusi mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah ada yang mengeprint? Saya sudah di print, Ibu. Oke, ada lagi yang sudah di-print? Kalau yang belum tidak apa-apa, nanti dari buku tulisnya. Oke ya. Ibu akan share screen. Jangan lupa diberi nama yang sudah di-share ya. Diberi nama LKPD-nya. Kemudian kalian tadi sudah Ibu sajikan gambar. Nah, gambar ya. Tadi yang gambar yang tadi. Kemudian kalian hari ini coba amati kira-kira. Nah, yang di sini ya. Gambar-gambar yang dilakukan di rumah ini ya, di rumah dan di sekolah. Kira-kira boleh diskusi anak-anak ya. Kira-kira apakah sudah mendapatkan hak atau kewajibannya? Saya mau bertanya ke Mizdan. Menurut Mizdan, apakah yang nomor 2 sudah Ya, halo. Ya, silakan. pendapat? Ya, halo Musdan. Ya, Ibu. Oke, pertanyaan dari Gena, apakah nomor 2 sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Menurut Musdan belum, soalnya kelihatannya orang tuanya kayak ragu-ragu gitu. Oh, seperti itu. Apakah ada jawaban lain mungkin dari Pandu? Kalau menurut Asya, itu sudah karena ketika anak berbicara atau menyampaikan pendapat, kedua orang tuanya mendengarkan. Mendengarkan. Asya 5. mau tanya ke Ya. Gena, boleh? Kalau menurut Gena, yang nomor 3 itu sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman belum? Kalau menurut aku belum, karena dia sering ditertawakan oleh temannya. Baik, Gena. Terima kasih. Ini salah satu bentuk hak yang sudah ia peroleh adalah anak tersebut sudah memperoleh kamar tidur yang nyaman. Di samping ia sudah memperoleh haknya, anak tersebut juga harus melakukan kewajibannya, yaitu dengan cara merapikan kamar tidurnya sendiri. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab
patut kita ketahui bahwa hak yang sudah ia peroleh adalah mendapatkan materi pembelajaran dari guru. Dengan demikian, kewajiban yang harus ia laksanakan adalah memperhatikan apa yang sedang guru sampaikan, sehingga ia bertanggung jawab untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, yuk kita tonton terlebih dahulu video berikut ini. Kita lagi menunggu apa, Bunda? Kita sedang menunggu bis kota jurusan sekolahmu. Jika ingin naik angkot, sebaiknya dari halte juga. Dan yang penting adalah rambu itu, Elo. Rambu itu tandanya dilarang berhenti dan dilarang parkir bagi kendaraan. Jadi, kita tidak boleh naik maupun turun di area itu. Stasiun. Ayo Bu, langsung berangkat Bu. Hah? Alah Pak. Anu Pak, tadi berhenti gara-gara bocor Pak. Maaf. Bis kita sudah datang tuh. Elo, kita harus tunggu. Elo, supaya lancar, sebelum naik kita harus menunggu penumpang yang turun terlebih dahulu. Nah, penumpang udah turun nih. Yuk kita naik. Wah, Ketika berada di bis kota, ada sikap-sikap yang harus diperhatikan. Salah satunya, kita harus memberi tempat duduk kepada yang lebih membutuhkan. Seperti orang tua, mereka yang sedang sakit, ibu hamil, dan ibu yang membawa anak. Kita juga harus jaga ketenangan. Dan yang terutama, penumpang dilarang kok asapnya akan mengganggu penumpang. Olah, sampahnya disimpan dulu saja di saku. Baru nanti dibuang di tempat sampah ketika sudah turun. Mengerti? aku bingung. Sampahnya harus dibuang kemana? Oh, kalau yang berwarna merah untuk sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti cat dan baterai bekas. Jenis sampah ini butuh penanganan khusus. Yang warna kuning untuk sampah non-organik seperti plastik dan kaleng. Jenis sampah ini dapat diolah dan didaur ulang loh. Sedangkan hijau untuk sampah organik seperti daun, kertas, dan sisa. Oh, oke deh. Sudah, Bunda? Terima kasih Ola, sudah membuang sampah pada tempatnya. Kamu telah bantu menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, serta terhindar dari berbagai penyakit. Kebiasaan ini harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sangat diperlukan. Karena agar kita mendapatkan kenyamanan, lalu kita juga tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan oke anak-anak, kita lanjut mengerjakan LKPD-nya. Setelah menonton ya, kita lanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Kalian juga bisa dilihat ke yang berikutnya. Lanjutkan, kemudian kalian bisa mendiskusikan dengan teman-teman kalian. Ya, ada di sana di LKPD-nya. Oke, kira-kira manfaat listrik yang kalian rasakan apakah sama? Mengapa?
carilah contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan hak. Silakan boleh tanyakan kepada temannya. Ibu, Ya, Nesa mau bertanya ke Asya. oke boleh Nesya mau bertanya ke Asya. Silakan Nesya. Nomor 4, apa saja yang memengaruhi hak Asya? Ketika di keluarga itu terjadinya konflik keluarga, kondisi fisik, kurangnya kesadaran terhadap kewajiban, dan kondisi perekonomian. Kurangnya perhatian dari pihak sekolah, kurangnya dana keuangan di sekolah, kurangnya kesadaran warga sekolah terhadap kewajiban. Oke. Udah gitu yang di tengah masyarakatnya, konflik masyarakat, udah gitu kurangnya kesadaran akan kewajibannya. Kewajiban yang di masyarakat ya. Keperluan masyarakat. Oke, terima kasih. Tadi ya manfaat listrik boleh kalian tulis. Boleh kalian tulis manfaat listrik apa saja, dipeta konsepkan atau dibuat bagan juga boleh. Kemudian lengkapi tabel hak kewajiban penggunaan listrik di rumah saja ya. Saya semua ya anak-anak ya. Oke, kita next saja. Dilanjutkan. Oke, nanti tinggal presentasi berarti ya. Nanti presentasi dan disimpulkan. Tapi sebelum itu kita tidak terasa sudah hampir 1 jam ya anak-anak ya. Sudah melewati 30 menit jam pertama. Bagaimana kalian? Kalau ibu sudah kerasa pegal nih, siapa yang di sini udah kerasa pegal? Boleh tangannya disimpan, boleh tangannya peregangan dulu ya. Boleh tangannya dikeataskan. Oke, semuanya ikuti ya. Boleh kayak Faiza tadi ke belakang juga boleh, ke samping. Oke, bagus. Boleh juga ke pinggir agar tidak terlalu kaku ya otot-ototnya. Kalau belajar daring ini memang jadi kaku ya anak-anak ya. Jadi kalau untuk pembelajaran memang harus sekali kita melakukan peregangan. Bagaimana sekarang perasaan kalian gimana sekarang? Udah agak lumayan otot-otot tangan? Iya Ibu, sudah. Oke, bagus. Nah, pastinya di kuisis ya anak-anak ya. Ibu akan share screen. Kalian nanti tinggal mengisi kodenya ya. Boleh kalian masukkan kode gamenya ya anak-anak ya. Nah, oke sudah bisa ada ya. Oke, kita mulai. Bu Asya sudah ya? Oke. Bagaimana tadi? Gampang kan ya? Mudah semuanya? Bisa menjawab ya? Oke, bagus. Hari ini kita lanjutkan lagi pembelajarnya. Tadi kita sudah. Sekarang kita masuk ke presentasi. Presentasikan masing-masing. Oke, boleh dari Faiza terlebih dahulu. Oke. Dari LKPD yang tadi sudah dikerjakan, boleh presentasi yang mana, Faiza? Yang itu Bu, yang LKPD yang fase 4. Oh ya, boleh. Boleh. Sangat bermanfaat lah punya mah. Ya, sangat bermanfaat. Kalau tidak ada listrik, menghambat aktivitas. Di kehidupan kita misalnya lampu Bu, kalau tidak ada lampu jadi gelap. ya, betul sekali. Bagus ya, Faiza. Kamu dapatkan 1 bintang dari Ibu. Oke. Dalam penggunaan listrik adalah menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. Iya. Menyalakan lampu ketika keadaan di dalam rumah gelap. Menyalakan televisi untuk menonton berita atau kartun kesukaan. Menggunakan listrik untuk mengisi daya baterai ponsel. Dan menggunakan listrik untuk mengisi daya komputer sebagai media belajar di rumah. Contoh kewajiban dalam penggunaan listrik, wajib menghemat penggunaan listrik, wajib mematikan lampu jika tidak digunakan, wajib mematikan televisi jika tidak digunakan, wajib mencabut kabel yang terhubung dengan stop kontak jika sedang tidak digunakan. Oke, bagus. Pandu, kamu juga mendapatkan 1 bintang dari Ibu ya. Oke. Ada yang mau menanggapi tadi dari Faiza dan Pandu? Setuju jawaban dari Pandu? Ada yang mau menanggapi jawaban dari mereka? Apa
alat yang dapat digunakan untuk menghemat listrik. Misalnya pengganti setrika ada tidak kira-kira? Ada yang mau menjawab yang itu? Boleh? Setrika arang. Bagus, Pandu, setrika arang. Pernah melihat setrika arang, Pandu? Oh, pernah. Oke. Bagus. Iya, kalau zaman dulu betul menggunakan setrika arang. Oke. Kita simpulkan ya. Bagus sekali, Pandu. Pandu juga akan mendapatkan 1 bintang dari Ibu ya. Oke. Terima kasih, Pandu. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Boleh siapa disimpulkan hari ini belajar apa saja? Belajar mengenai kewajiban dan hak. Kita sebagai manusia memiliki hak, akan tetapi kita juga harus bisa bertanggung jawab sehingga kita bisa melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Seperti kita memiliki hak untuk memperoleh pasokan listrik untuk kegiatan sehari-hari. Tetapi di sisi lain kita harus menggunakan listrik dengan bertanggung jawab dengan cara menghemat listrik. Belajar tentang listrik. Iya, belajar Manfaat tentang listrik. Apa yang kamu dapatkan? Manfaat listrik. Jadi listrik adalah kebutuhan untuk kita sehari-hari seperti Ada lagi yang mau misalnya menambahkan disimpul? seperti kipas angin menggunakan listrik yang bisa mendinginkan ruangan. Iya. Iya, betul sekali. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah belajar tentang manfaat listrik, hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Oke, bagus sekali anak-anak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang masih kalian ingin tanyakan kepada Ibu tentang materi hari ini? Sudah bisa semua? Insya Allah bisa. Alhamdulillah. Oke, bagaimana kalian setelah mendapatkan ilmu hari ini? Apakah kalian senang? Senang Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tadi kita sudah simpulkan pembelajaran, kemudian kalian juga sudah ada yang menambahkan. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi. Ya, kita masih melanjutkan materi buat rangkaian listrik ya, untuk membuat rangkaian listrik ya anak-anak ya. Oke, nanti jangan lupa yang tadi kalian sudah kerjakan, screenshot ya, kirimkan ke Ibu ya. Solusinya Ibu kirimkan juga nanti lewat link di grup WA. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, doa penutup akan dipimpin oleh Musdan. Silakan Musdan. Oke teman-teman, kita udah selesai belajarnya. Jadi kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Terima kasih. Sama-sama Musdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.